Halo Lovers, akhirnya setelah sekian lama, sebulan kayaknya, rekaman lagi juga. Gue udah sebulanan nggak baca, nggak ngerekam video, nggak bikin video. Kalau kalian lihat di channel itu ada video-video yang rilis, itu karena gue udah rekam sejak Januari, Februari, dan stoknya, makanya itu. Ketika lagi mood-moodnya bagus, bisa rekaman video, akhirnya gue kayak rekam, disimpan jadi stok gitu loh. Jadi ketika nggak ada mood untuk ngerjain, stoknya ada. Dan akhirnya ini, rekaman 1 April di bulan Ramadan ya? Iya, kita masuk bulan Ramadan, dan 1 April itu dimana lelucon-lelucon yang banyak terjadi. Gue di prank beberapa kali, termasuk banyak hal lah, termasuk One Piece, bangsat. Baca-baca spoiler One Piece ternyata di prank kan, bangsat. Dan ya, kita langsung bahas aja deh. Gue kedatangan paket dikirim oleh penulis. Ini bukunya terbit tahun lalu deh kayaknya, di Desember deh kayaknya, awal Desember gitu. Dan akhirnya penulis mengontak komunitas BookTube ID, dan akhirnya beberapa member BookTube ID diminta untuk nge-review, dan ya gue kebagian untuk nge-review bukunya. Dan ya, penasaran buku apa? Kita unboxing. Cerah, gunting. Harus pakai gunting? Ya, harus pakai gunting sih. Tinggal buka aja. Packagingnya bagus loh. Penulisnya ngirim niat. Yo. Oke, ini dia. Judulnya Cintaku di Lockdown. Kelihatan nggak? Nah, masih segel. Gue rencana baca di April ini, langsung selesaiin. Gue butuh mood booster. Kemarin Maret itu, ya enggak lah. Banyak hal terjadi, mood bacanya hilang, akhirnya ganti genre ke romance. Katanya sih romance. Kita baca blog, gue juga gak tahu nih, penasaran gitu kan. Cintaku di Lockdown, gue pikirnya dari judul itu adalah novel romance gitulah di masa pandemi. Tapi ya, kita lihat dari blognya dulu deh. Novel ini dibuat selama PPKM, ya itu mungkin 2020-2021. Alias lockdown di Jakarta diberlakukan akibat meningkatnya penyebaran COVID-19 pada pertengahan tahun 2021. Oh ya, berarti 2021. Lahir dari sebuah pertanyaan, bagaimana jika kau jatuh cinta di kala pandemi sedang mengamuk dan ketika kita masih dibatasi oleh lockdown. Nah iya, seperti tebakan gue, mungkin ini cerita romance gitu kan. Nah, sebuah kisah kocak perjuangan seorang pemuda bernama Duta yang berusaha untuk bertemu kembali dengan Ica, cinta pertamanya yang ditemui saat sedang mengantri vaksin. Jodohku di ujung vaksin. Jodohku di ujung antrian vaksin. Lucu tuh, jadi judul sinetron. Bagaimana cara Duta mencari seseorang yang wajah dan nama aslinya saja tidak diketahui? Bagaimana perjuangannya mencari cinta di tengah-tengah lockdown? Apa yang akan Duta lakukan jika seluruh alam semesta seakan-akan menghalang-halanginya bertemu kembali dengan pujaan hatinya? Ini novel pertama dari penulisnya Leonardo Dos Duo. Namanya agak unik ya. Seorang storyteller yang berkecimpung di dunia pendidikan selama 20 tahun. Oh, Pak Guru ya? Seorang ayah dari 2 anak, penyuka film dan musik, dan tentunya seorang yang gemar membaca. Ya, jadi kita sama-sama book lovers gitu. Dia mempunyai harapan besar agar lebih banyak anak muda Indonesia yang juga suka membaca. Jadi ini karya pertamanya yang terbit lahir. Dan secara penampakan kece nih. Gue suka. Warnanya biru, kehijauan. Cintaku di Lockdown judulnya. Terus ada kayak tangan memegang masker, warna covernya juga kayak mirip warna masker gitu kan. Buka sekalian aja lah ya. Dari covernya sih gue suka ya, dari warnanya. Gue baca romance ada beberapa sih. Dari Lie, ya, yang Sepucuk Ampau Merah. Terus yang J.S. Kyren dan beberapa lain, tapi kebanyakan cerpen. Dan ini tebalnya berapa ya? 300 doang.
Cuy, kertasnya bagus. Bahan kertasnya bagus. Gokil. Cetakan bagus loh. Buset, cetakannya bagus, serius. Maksudnya, gue gimana bandingin dengan apa ya? Aduh, nggak enak dengan penerbit lain. Ini penerbit indie kayaknya. Digio Publishing. Digit atau Digio? Digio Publishing harusnya. Cetaknya bagus ini. Ini. Sampul depannya ini art karton. Ini kayaknya lebih tebal dari buku-buku pada umumnya. Ini 280 ke atas, 260 ke atas kayaknya. 260 gram ke atas, enggak. Lebih deh kayaknya. 300 gram kayaknya. 310. Tebel bet. Tuh. Kertas book papernya juga. Buset dah. Gokil. Production value-nya tinggi nih. Goks. Book papernya juga tebel punya. Pantas gak nggak? Ini kayaknya di 400 halaman ternyata 300 karena tebel. Bahannya bagus. Oke. Wah. Nah, gue suka nih kalau penerbit nerbitin buku dengan kualitas yang bagus gitu loh. Nggak menekan budget gitu. Buat cari cuan, harganya sama-sama aja. Industri. Terus isinya rapi. Ada biografi, ada ilustrasi juga deh kayaknya. Ada beberapa ilustrasi, nggak banyak. Oke. Fontnya juga nyaman. Nggak kayak penerbit yang satunya, yang lain. Ya udah gue bahas. Di buku horor yang tulisannya kecil, ini tulisannya cocok nih, nyaman. Oke, sejauh ini gue seneng sih. Bakal gue baca di April ini. Bakal gue sampul dulu sih. Buku selalu gue sampul sehingga bisa awet lama. Entah itu dibaca lagi, kapan tahu, atau diserahin ke orang lain dalam kondisinya bagus gitu kan. Jadi nggak cepat rusak aja. Sayang itu buku. Packagingnya simpan dah. Maklum, Cina. Kantong plastik apapun selalu disimpan untuk dipakai lagi gitu. Kayaknya bisa gue pakai untuk packing buku gue kayaknya. Yes. Dan ya, ini dia. Cintaku di London. Ini senang sih. Dan jujur bagus desainnya. Tuh di belakangnya kayak gini. Biru kehijauan juga. Terus ada ikon-ikon ketika pandemi, orang-orang kayak dengerin musik, Netflixan, nonton handphone, Zooman, delivery makanan, masker, Spotify-an. Bagus sih. Dan ya, itu dia. Sekian. Ntar kalian tunggu aja video reviewnya seminggu 2 minggu ke depan. Dan ya, bye!